Ingat ya, kamu siapa dan aku siapa. Kamu tuh cuma anak supir dan sekarang pun kamu supir. Ya aku gak mau lah nikah sama kamu. Tapi asal kamu tahu ya Win, aku juga tahu diri kok. Kalau bukan karena aku diminta sama Pak Arif, aku juga nggak bakalan memataskan diri buat ketemu sama kamu. Ya terus kenapa kamu mau? Harusnya kamu tuh mikir. Sadar, kamu tuh nggak supir. Masa nggak bisa sadar sih? Aku juga sadar diri. Kamu seorang CEO perusahaan ternama di sini pun. Dan kamu juga cantik. Pasti banyak laki-laki yang berusaha buat deketin kamu. Tentunya pengusaha-pengusaha besar. Ya, masa ya kamu mau nikah sama supir miskin seperti aku pun? Itu kan nggak mungkin banget. Jadi aku bakalan jelasin sama kamu. Gak apa-apa kok Bay, aku bakal nerima kamu apa adanya. Aku tahu banget kalau Putri sekarang lagi sibuk-sibuknya. Tapi hal ini harus aku ceritain sama dia. Mau nggak mau dia harus datang ke sini dan aku harus tahu gimana pendapatnya. Ya, kalau misalkan Putri nggak mau, masih ada Windy. Tapi ya moga aja salah satu dari mereka mau dengan perjodohan ini. Soalnya ini udah wasiat dari mendiang ayah. Aku nggak mau bikin kecewa ayah. Panas banget. Mending aku cari tempat duduk aja. Oh, dibalas. Oh, udah nyampe. Nah, tinggal nunggu aja deh. Tapi Windy ini kok nggak ada kabarnya? Nggak ngabarin bisa apa enggak datang ke sini. Put. Kirain kamu nggak bisa datang. Emang kamu nggak ada kesibukan di kantornya? Lumayan sih Kak, tapi aku sempatin datang buat Kakak. Iya. Ada apa sih? Ya ada sesuatu yang mau kakak omongin sih. Mau datang ke kantor tempat kamu. Ya takutnya ganggu karyawan yang lain. Ntar kakak malah ya disambut meriah sama atasan kamu atau teman-teman kamu, nggak enak. Jadi kakak aja kamu ngomong di luar aja. Ya ada apa? Tapi kamu nyaman di kantor kamu? Iya nyaman lah Kak, emang ada masalah apa sih di kantor, ada masalah ya? Sampai-sampai bawahan aku harus laporan sama kakak aku sendiri, nggak laporan sama aku. Ya enggak Put, ini kan ya masalahnya sih kakak sendiri tahu gimana pekerjaan kamu di kantor. Sebenarnya kakak nggak pernah meragukan kinerja kamu di kantor, tapi ya takutnya kamu ada kesulitan atau hal-hal yang mempersulit kamu di kantor, kamu bisa ngomong sama kakak gitu. Atau kakak juga mau ambil posisi di kantor aku? Put, kakak udah capek ngurusin semua perusahaan kakak. Jadi kakak tempatkan kamu di sana, ya setidaknya aku ada mata lah di perusahaan itu, gitu loh. Jadi semua perkembangan di perusahaan itu ya kamu bisa ketahui dan kamu bisa laporan sama kakak gitu. Sebenarnya gini Put ya. Aduh, gimana ya mau ngomong ya? Ada apa sih Kak? Ya, Serius banget kayaknya deh. kamu ingat mendiang ayah kita? Iya inget lah, mana mungkin aku ngelupain orang tua sendiri. Gini Put ya. Sebelum beliau itu meninggal, beliau itu ninggalin wasiat buat kakak. Wasiatnya bukan tentang harta atau apa, tapi tentang kedua adik kakak, kamu sama Windy. Nah, sebenarnya orang tua kita itu punya wasiat yang mengharuskan di antara kalian itu menikah dengan seseorang, dalam artian salah satu dari kalian itu dijodohkan dengan seseorang. Kamu Terus? mau nggak? Itu loh, itu yang kakak tanyain. Ya, permasalahannya di sini. Kamu ingat Pak Tarjo? Pak Tarjo? Ya, mantan sopir dari ayah kita. Ya, ayah kita itu punya utang budi yang sangat besar sama Pak Tarjo. Dan beliau itu sempat menjanjikan mau menjodohkan
anaknya Pak Tarjo itu dengan salah satu adik kakak di antara kamu sama Undi. Jadi Mas tawarin sama kamu, kira-kira kamu bersedia nggak untuk menerima perjodohan ini gitu loh. Tapi kan aku masih fokus sama kerjaan aku, Pak. Ya setidaknya kamu kenal dulu lah sama orangnya. Dan kakak yakin perjodohan ini nggak bakalan ganggu aktivitas kamu, keseharian kamu, pekerjaan kamu di kantor. Lagian cuma perkenalan kok. Kalau ya emang ada kecocokan, kalian lanjutin. Dan ya kalau nggak ada kecocokan, nanti kakak juga mau tawarin Saudi juga. Gitu loh. Jadi kakak nggak bisa milih di antara kalian siapa yang harus menikah dengan laki itu. Makanya saya tawarin sama kalian. Karena kakak nggak mau memaksakan kehendak. Kalau masalah itu ya nggak apa-apa lah, aku mau aja. Asalkan itu emang wasiat dari orang tua kita, dan aku juga pengen ngebahagiain orang tua kita. Ya mungkin kalau ayah pas masih hidup nggak bahagia sama aku, mungkin ini kesempatan aku bikin ayah bahagia. Makasih ya Bib ya. Itu emang adik kakak yang paling penurut. Ya semoga aja dengan keputusan kamu ini ayah kita di sana bisa bahagia. Karena ini udah wasiat dari beliau sebelum dia pakai. Ya udah kalau gitu aku ke toilet dulu ya, Kak. Habis gitu aku balik lagi ke sini. Sekarang tinggal ngomong sama Windy. Semoga Windy mau sih. Tapi kalau misalkan sama-sama mau, aku juga bingung yang memutuskan mana itu. Win, ngapain kamu ngajak aku sini? Hah? Teman-teman udah pada nungguin loh. Bentar lagi party kita memulai. Fit, Hah? sorry banget ya. Sebenarnya aku juga pengen banget kumpul sama teman-teman, dan kita udah mau seneng-seneng hari ini sebenarnya kan. Mas Arif itu tiba-tiba ngajak aku datang ke sini. Aku nggak tahu urusannya apa. Tumben banget kenapa nggak ngomong di rumah aja. Katanya ini penting banget, jadi nggak ada pilihan lain daripada aku dimarahin kan, Fit. Apa ya? Win, seharusnya kamu alasan dong. Gak Aku enak udah- sama temen-temen. Iya, aku udah alasan banyak hal. Udah ada yang sakit lah, meninggal lah. Tetap harus datang sebentar aja katanya. Ya udah, kamu jangan lama-lama. Dari tadi Fendi itu nelpon aku terus, tau nggak? Udah ada di lokasi katanya. Malah aku diajak ke sini lagi. Ih, udah dong, kamu jangan kayak gitu, Fit. Karena aku jadi nggak enak. Lagian di sana juga banyak kok yang datang. Kemarin kamu yang ngadakan party itu datang semua, hah? Giliran sekarang Rizky yang ngadakan party, kamu gak datang. Gimana Gini, kata teman-teman? Enggak, kan biasanya ya party itu kan selesainya kita tuh tengah malam ya. Jadi kita masih punya banyak waktu kok buat datang. Kita kan cuma sebentar aja di sini, Fit. Jadi kita bisa lah nanti datang nyusul. Kamu bilang aja sama si Fendi, sama si Ratu dan lain-lain. Kok mau ngomong gimana nih? Udahlah, aku alasan dulu. Ya. Kamu sih dadakan seperti ini. Tapi kenapa ya, Fit? Kira-kira ya? Kan aku udah nggak mau ngurusin perusahaan, yang ngurusin udah Putri. Ngapain lagi sih aku? Ya mungkin kamu bikin masalah atau Enggak. rekening yang biasa kamu pakai limitnya udah habis. Hah? Ih, jangan gitu, aku nggak pernah ngecek lagi. Makanya. Enggak, kayaknya masih aman deh. Enggak dibekuin masih. Kayaknya masalahku nggak berat-berat banget, nggak bikin masku sampai kalau ngebolehin aku pakai kartu-kartu. Ya udah, mungkin ada hal yang penting yang harus diomongin sama mas Pusing kamu. pusing aja ya. Iyalah, tapi ingat jangan lama-lama. Kita gak punya waktu. Hah? Ya bentar aja deh, aku usahain banget. Aku bakal berusaha banget deh. Kamu jangan marah-marah terus. Aku harus nunggu di sini. Hah? Terserah kamu mau nunggu di mana, yang penting jangan ninggalin aku. Ben, seharusnya kalau aku disuruh nungguin di sini, ya,
si Sinta itu ajak biar aku ada temennya di sini. Anjir kamu Fit, ih cinta terus yang dibahas. Iya. Nanti aku ganti pakai apa kayak gitu, kamu mau apa bilang aja. Kalau Sinta mah enak, dia bisa diajak ngapain aja. Hah? parah Enggak sih maksudnya enak diajak ngobrol, enak diajak guyon gitu loh. Kalau seperti ini kan aku garing, nggak ada temennya. Malah aku bakal digigit nyamuk nih. Hah? Udah bentar lagi kamu di party bakal ketemu sama cewek-cewek cantik. Ya, jangan marah sekarang. Mending sekarang aku ketemu sama masku dulu biar nggak tambah dimarahin. Terus aku langsung ke kamu dah. Ya, Udah sana. Hah? tapi bentar-bentar. Kira-kira aku mau jawab gimana ya kalau misal Mas Arif bahas-bahas perusahaan? Ya kamu bilang kalau kamu belum siap, kamu takut. Kamu tahu lah kenapa akhirnya aku mau kayak gini, mau manja-manja terus aku mau main terus. Karena Mas Arif tuh selalu beda-bedain aku sama Putri. Maksudnya? Ngerti lah perasaan aku. Ih, kamu kayak gak tahu aja, Fit. Win, kakak kamu udah pada bekerja. Kamu ngapain masih bekerja? Kamu muda. Kamu ngomelin aku. Kamu mau aku kerja apa main? Ya main lah, ngapain masih Ya kerja? udah. Ya udah sana. Kalau kamu didesak untuk bekerja, kamu jangan mauin. Kalau kamu mau kerja di kantoran nih, aku bakal kesepian. Kemana-mana gak pakai mobil jalan-jalan. Hah? Pokoknya sampai kapanpun aku nggak mau kerja di perusahaan. Ya udah, aku mau ketemu sama Mas Arif dulu ya. Jangan lama-lama. Ya. Gimana ya? Gak seru kamu, Win. Ih, jangan gitu kamu. Sendirian aku. Apain ya? Bah, aku harus nelpon Dela. Kayaknya waktunya gak tepat. Udahlah, aku tungguin aja di sini. Dia di mana sih? Mas Arif? Iya. Mas Arif kenapa manggil aku ke sini? Ngomong di rumah aja sih. Ya Kamu kalau lagi. nggak ada yang penting, kalau nggak bakalan manggil kamu ke sini, Win. Penting banget. Apa? Penting banget lah. Nah, kamu Apa dari emang? mana aja? Telat sampai kayak gini. Biasa. Main lagi, Iya. Win. Kamu bukan anak lagi, Win. Kamu kok tiap hari kerjanya keluar, keluyuran nggak jelas. Terus mau ngapain? Win, cobalah berpikir dewasa dikit, loh, Win. Iya, aku harus ngapain sih, Mas? Aku kok kayak Gini, Win, dituntut ya. banyak hal sih. Ya harus, Win. Kamu mau jadi apa terus-terusan kayak gini? Setidaknya Ya kamu udah. bisa menjaga diri kamu sendiri dan kamu Aku bisa cari bisa uang kok. sendiri. Jangan terus-terusan ngandelin kakak. Walaupun Ya kakak kenapa, kan kalian keluarga aku? Masa aku nggak boleh sih? Masa iya udah punya keluarga masih disuruh kerja? kamu lihat Putri. Udah nggak usah dibanding-bandingkan terus, Bukan aku bakalan capek. banding-bandingin, Win. Kalian ini saudara. Setidaknya sifat kalian juga terlalu beda Bentar, seperti ini. ini Mas Ari mau ngajak aku ke sini buat cuma diomelin doang. Kalau aku main aja sama teman-temanku lagi. Win, kamu kok terus-terusan berontak kayak gitu sih, Win? Kakak nggak pernah membeda-bedakan kamu. Bahkan uang saku kalian sama. Walaupun kamu itu terus-terusan tiap hari, tiap minggu minta tambah terus, Win. Tapi Mas pernah permasalahan itu enggak? Enggak kan? Ya kan aku nggak kerja, yang kerja Putri. Ya udahlah Putri aja. Ribet nih ngomong sama Maksudnya kamu. ini Mas Ari mau ngapain sih? Udah to the point aja. Kamu buru-buru banget sih, Win. Ya aku Kamu buru-buru. mau mana? Hah? Ya aku main. Ya, Aduh apa sih Mas, kayak nggak tahu aku aja. gini, Win ya. Kamu ingat masih sama mendiang orang tua kita? Sebelum beliau itu meninggal, beliau itu berpesan sama Mas, punya wasiat. Kalau salah satu di antara kalian, antara kamu sama Putri, udah dijodohkan sama pilihan orang tua kita. Dijodohkan? Dijodohkan gimana sih maksudnya Mas? Jelasin lebih detail. Ya dijodohkan. Nanti kalian juga bakal membina rumah tangga seperti itu, bakalan dinikahin. Ih kenapa tiba-tiba gitu? Ini udah wasiat, Win, tapi waktunya emang sudah sekarang harus kakak katakan sama kamu. Pilihan orang tua kita nggak bakalan membuat anak-anaknya susah. Kamu tahu kan seperti apa ya kita. Ya aku bakal gitu. Ya, sebenarnya tadi Mas sudah nawarkan sama Putri juga. Terus Ya terserah kamu. Putri mau? Udah sama aku aja kalau gitu. Kan Putri udah ngurusin perusahaan tuh, dia udah jadi CEO. Dia lagi sibuk sekarang. Ini aku aja.
Kamu yakin sama pilihan kamu, sama keputusan kamu ini? Yakin, karena nggak ada orang tua yang mau ngejodohin anaknya sama orang susah. Dan aku yakin banget kalau aku bisa lebih baik mas ke depannya. Sama aku aja nggak apa-apa. Terus kamu masih mau main-main gak jelas ya gitu setelah tahu kamu bakalan dijodohin? Ya enggak. Mas gak Kalau- mau calon jodoh kamu itu ilfil sama kamu gara-gara kelakuan kamu di luar kayak gitu. Ya mas Siapa Heru yang jangan mau? bilang-bilang, nanti ya aku bakal jadi lebih baik kok. Ya Ya udah, udah, ini kapan aku bisa ketemu? ya orangnya ntar lagi juga kesini. Oh iya, sekarang juga. Ya ampun, mas aku belum siap ini. Aku pulang dulu ya. Hah? Pulang? Terus siapa yang mau nemuin? Oh ya udah kalau mau pulang ya nggak apa-apa, ada Putri juga. Jangan, aku aja udah. Ya udah kalau memang gitu kita nunggu Putri aja dulu. Ini Putri. Put. Sini dulu Put. Duduk dulu. Gini Put, seperti yang kakak ceritakan sama kamu tadi, ternyata Windy juga bersedia. Kakak jadi bingung sekarang, jadi siapa di antara kalian yang bakal dijodohkan sama orang itu? Aduh, udah kan Putri udah megang perusahaan, jadi kayaknya Putri harus ngalah deh. Ya kan, Put? Iya, nggak apa-apa ya udah kalau Windy mau nggak apa-apa sama Windy aja kak. Kamu yakin? Oh, bisa nggak? Ya aku nggak apa-apa, aku fokus sama perusahaan aja. Tuh kan, kakak denger sendiri. Ngaku aja. Ya kalau emang keputusannya udah bulat seperti ini, ya kita tinggal nunggu calon jodoh kamu. Ya, Ya katanya sih barusan, Sini. ya dia tuh mau kesini Put. Katanya sih tadi udah di jalan, mungkin sekarang udah ada di parkiran sebelah sana. Hari ini kak, di tempat ini juga. Iya, soalnya kakak udah hubungin, kebetulan dia lagi santai gak ada pekerjaan, jadi dia bisa datang ke sini. Ya udah, sekalian mau kenalan sama kita juga. Iya sih, tadinya gitu. Tapi kan berhubung yang mau di sini Windy dan emang keputusan kita bersama kalau misalkan Windy yang bakal dijodohkan, ya nanti kakak khususkan untuk kenalan sama Windy. Ya udah. Udah kalau gitu kakak ke parkiran dulu ya. Kayaknya dia udah ada di parkiran nih. Soalnya udah tadi bilangnya mau nyampe sini. Kakak tinggal dulu ya. Put, udah deh, kamu ngalah aja ya. Kan kamu udah ngurusin perusahaan. Kamu udah bagus nih karirnya, udah jadi CEO. Sekarang kayaknya emang buat aku deh. Iya nggak apa-apa, aku ngalah juga, ini juga buat kamu kan. Tapi kamu yakin kamu bakal nerima orang itu? Aku yakin, kalau nggak yakin aku nggak bakal mau sih. Ya udah kalau kamu yakin nggak apa-apa. Ini bukan keputusan yang mudah ya, ini keputusan yang berat loh. Kamu bakal nikah sama orang dan kamu bakal jadi istri orang. Kamu bukan jadi tanggung jawab anak lagi. Ya kayaknya emang waktunya aku jadi lebih baik, soalnya selama ini kan aku cuma manja-manja aja. Ya emang waktunya deh, ini takdir dah kayaknya. Ya udah nggak apa-apa. Kalau emang mau kamu, ya udah kalau gitu aku pergi dulu ya. Ya, hati ya. Kamu di sini. Iya, Ya udah. Aku pergi ya. iya, hati ya. Pasti aku bakal ketemu sama orang kaya dan aku pasti bakal lebih banyak lagi punya duit. Gak dibatasin. Wid, Baik, ini orang yang akan berangkat. Bayu. Windy. Ini adik. Iya, ini adik saya. Win, kamu jangan bikin malu kakak. Kamu jaga sikap. Ya, jangan Tenang aja. Satu lagi, jangan kegantilan ya. Ini adik saya yang saya ceritakan. Berarti Ya. ini ya? Iya, dia adik saya. Win, kakak minta tolong kamu jaga sikap dan kamu jangan bikin malu kakak sama mendiang orang tua kita. Ya, tenang aja. Itu lagi, jangan kegantilan. Ya, Putri gimana sekarang? Putri tadi nggak tahu kemana. Hah? Iya, Dia emang nggak bilang sama kamu? enggak, mau pergi bentar, kali nanti balik lagi. Kakak jadi khawatir, jadi kakak mau cari ini dulu, kalian ngobrol-ngobrol dulu. Ya. Nanti kakak kembali lagi. Jadi saya tinggal dulu. Ya. Berarti kamu adik Arif Wid. Iya, Bay. Berarti Pak Arif juga udah bilang dong maksud aku datang ke sini. Iya, udah bilang sih.
Emang kamu mau dijodohkan sama aku, Win? Ya kalau nggak mau aku nggak mungkin ketemu sama kamu, Bay. Oh gitu. Iya. Iya udah kalau kayak gitu. Tapi kamu nggak ada pacar kan? Aku nggak ada pacar, Bay. Aku cuma punya banyak teman-teman dan aku lagi serunya ya sama teman-teman aku. Emang cowok? Cowok cewek sih, Bay, tapi banyak yang cewek kok. Soalnya aku nggak terlalu suka ya, Win, kalau perempuan terlalu banyak bergaul dengan laki-laki, terkesannya nggak pantas aja sih menurut aku. Apalagi seusia Bay. kamu. Ya aku bakal Seusia cut kita. off semuanya, Bay. Kalau kita udah bisa nikah. Tapi Bay, sebelum itu kamu kerja di perusahaan mana? Hah? Perusahaan? Iya, kamu pasti kenal sama Mas Arif karena klien mungkin? Bentar, Win. Emang Pak Arif belum cerita ya sama kamu tentang latar belakang aku? Enggak, soalnya kan aku pikir kamu pasti teman kerjanya Mas Arif. Kamu pasti mungkin mitra kerjanya atau Gini, Win. temennya. Jadi orang tuaku itu dulu adalah supir ayah kamu. Supir? Dan ayah aku ini dulu nolongin orang tua kamu. Dan akhirnya orang tua kamu terutama menjanjikan buat menjodohkan dengan ayahku. Dan ayahku udah meninggal. Setelah ayah kamu meninggal, yaitu menyusul ayahku meninggal. Kok nggak bilang Dan sih Mas Arif? sekarang aku jadi hari pertama buat jadi supir pribadi Hah? Pak Arif. Kamu pun supir? Ya, iya. Ih, kok nggak bilang sih? Aku jadi kesel. Maksud kamu gimana ya? Ya aku nggak mau lah nikah sama supir kayak kamu. Ih, kamu tuh gimana juga sih? Kok mau aja? Atau jangan-jangan kamu mau banget ya? Karena kamu mau numpang hidup sama kita? Kalau misalkan aku nggak diminta sama Pak Arif, aku juga tahu diri kok, Win. Ya harusnya kamu tetap tahu diri. Udah orang tuanya supir, kamu juga supir. Kayak nggak ada niat ngebenerin keluarga yang malu-maluin kayak gitu. Ingat ya, kamu siapa dan aku siapa. Kamu tuh cuma anak supir dan sekarang pun kamu supir. Ya aku nggak mau lah nikah sama kamu. Aku minta maaf, Win. Maaf. Aku buang-buang waktu, tahu nggak? Tapi kenapa tadi kamu baik, Win, sama aku? Ya karena aku taunya kamu tuh orang kaya, Bay. Aku jadi kesel. Iya udah. Tapi asal kamu tahu ya, Win, aku juga tahu diri kok. Kalau bukan karena aku diminta sama Pak Arif, aku juga nggak bakalan memantaskan diri buat ketemu sama kamu. Ya terus kenapa kamu mau? Harusnya kamu tuh mikir. Sadar, kamu tuh cuma supir. Masa nggak bisa sadar sih? Iya, aku cuma bisa minta maaf sama kamu, Win. Maaf. Nanti aku juga bakalan bilang sama Pak Arif kalau misalkan kamu menolak perjodohan ini. Awas ya kamu macem-macem. Ya, aku kan cuma supir, Win. Aku nggak mungkin macem-macem lah. Ya kamu jangan ngadu yang aneh-aneh sama Mas Arif. Ya aku bakalan ngomong apa adanya aja, Win. Kamu yang nggak pantas kan? Ya aku juga ngerasa gak pantas. Sadar kan kamu? Kamu tuh cuma supir. Dan aku ini siapa? Masih mau aja. Kepedean banget tuh lagi datang ke sini. Iya udah deh, kalau kayak gitu kamu bisa lanjutin aktivitas kamu. Iyalah, ngapain aku masih di sini? Awas ya kamu macem-macem. Wah. Ternyata adik Arif gak mau sama aku. Ya udahlah, lagian juga susah mau cari wanita yang mau sama supir miskin seperti aku. Meskipun udah dibilang orang tuanya yang menjodohkan, dia tetap keras sama aku. Ya Put, aku gak nyangka banget misalkan Windy itu mau nerima perjodohan ini. Aku juga nggak nyangka, Kak. Soalnya kamu tahu Soalnya sendiri. aku tahu sendiri ya, Windy tuh orangnya keras kepala banget dan dia nggak suka dijodohin. Apalagi kalau pacaran, dia suka milih-milih dan ini dia mau pacaran sama orang itu atau jangan-jangan dia nggak tahu ya kalau Udahlah, yang penting sekarang masalahnya udah selesai. Oh, ya Put. Gini, Ini orang yang Rif, bentar Rif.
Mohon maaf Pak. Jadi adik Bapak tadi udah maki-maki saya. Hah? Katanya Pak Arif juga nggak ngasih tahu sama adik Pak Arif kalau misalkan saya itu cuma seorang sopir. Jadi dia tuh nyangkanya saya itu klien Pak Arif atau rekan kerja Pak Arif. Jadi dia udah pergi dan dia udah menolak dengan tegas perjodohan ini karena dia nggak mau hidup sengsara dengan saya Pak. Padahal baru saya omongin, dia nggak bikin malu saya. Dan dia udah janji bakal mau menerima perjodohan ini. Tapi ya udahlah Pak, lagian juga itu hal yang wajar, nggak perlu juga disalahkan adik Bapak. Ya udah, Sekarang ini gimana? dia tadi ke arah sana Pak. Put, kakak minta tolong ya temenin bayi kita. Kamu dari ini kayaknya harus kasih pelajaran. Iya Kak. Nama aku Putri. Nama aku Bayu. Ya udah, duduk. Emang tadi ini bilang apaan sama kamu, Bay? Sebelum itu aku mau nanya, kamu siapanya Pak Arif ya? Oh, aku adiknya Pak Arif. Oh, kamu adiknya Pak Arif. Dia kakak aku dan Windy juga saudara aku. Ya Put, jadi orang tua aku itu adalah supir dari orang tua kamu, dan orang tua aku itu udah beberapa kali membantu orang tua kamu, dan akhirnya orang tua kamu itu ingin menjodohkan anaknya sama anak dari ayah aku. Ya ayah aku cuma punya anak aku, tapi aku sadar diri kok. Sekarang orang tua aku juga udah meninggal setelah orang tua kamu meninggal, dan aku hari pertama kerja hari ini buat jadi supir dari kakak kamu. Iya, aku tahu kok. Kakak udah cerita sama aku kalau kamu bakal jadi supir. Dan Ya, tapi aku sadar diri kok Put. Gak mungkin juga aku siapa, kalian siapa. Udah, nggak apa-apa, nanti pasti orang tua aku juga ngerti, dan aku juga ngerti, aku udah maafin kok. nggak bisa kayak gitu, Bay. Wasiat itu harus dijalanin, apalagi wasiat dari orang tua kita. Ya tapi kan kita harus lihat kondisi Put. Aku juga udah dibantu buat jadi supir, dikasih pekerjaan kayak gini udah lebih dari cukup. Kalau dijodohkan sih kayaknya aku terlalu nggak pantas buat Windy ataupun kamu. Kalau aku sih mau aja, karena ini wasiat dari orang tua aku juga mau ngebahagiain orang tua aku kok. Mungkin Windy juga masih shock aja denger. Tapi kamu bilang mau itu cuman karena nggak enak sama kakak kamu kan. Tenang aja Put, aku juga bakalan ngomong sama kakak kamu supaya dia juga bisa ngerti, dan kamu gak bakalan kena marah kok. Apaan sih, Bay? Mending kita usah bahas itu deh. Itu bisa kita bahas nanti aja. Berarti kamu Putri yang katanya jadi CEO di perusahaan Pak Arif yang baru ya? Kamu udah tahu? Iya aku tahu kan, aku udah diceritain sama Pak Arif. Tapi kamu jangan terpaksa mau cuman gara-gara dipaksa sama kakak kamu buat nikah sama supir seperti aku. Enggak kok, kakak aku nggak pernah maksa aku melakukan hal-hal yang aku nggak mau. Ini juga atas kehendak aku. Mungkin kamu nerima lamaran ini karena orang tua kamu juga pengen yang terbaik buat kamu. Bukan aku menerima lamaran Put, tapi aku dijodohkan sama antara kalian berdua. Dan kalau ini udah pasti udah gagal dan gak mau sama sekali, dan aku terima dan aku memaafkan kok. Itu hal yang sangat wajar. Seandainya kamu juga mau menolak perjodohan ini juga aku nggak masalah kok Put. Lagian aku juga sadar diri, kamu seorang CEO perusahaan ternama di sini Put. Dan kamu juga cantik, pasti banyak laki-laki yang berusaha buat deketin kamu, tentunya pengusaha-pengusaha besar. Ya, masa ya kamu mau nikah sama supir miskin seperti aku Put? Itu kan nggak mungkin banget. Jadi aku bakalan jelasin sama kakak kamu. Gak apa-apa kok, Bay. Aku bakal nerima kamu apa adanya. Kita kan juga bisa jalani bareng-bareng. Kamu juga nggak selamanya bakal jadi supir kok. Ternyata sikap kamu dengan saudara kamu yang tadi tuh sama Windy itu jauh banget ya Put.
Selain kamu baik, kamu juga tahu cara memperlakukan orang. Mungkin Windy terlalu dimanja aja sama kakak aku. Tapi kalau boleh terus terang sih Put, kamu jauh lebih baik dan jauh lebih lebih cantik sih menurut aku. Ya sesuai dengan perilaku kamu. Oh iya, ngomong-ngomong, emang kamu nggak punya pacar? Sejauh ini aku masih fokus sama kerjaan aku sih, dan aku juga nggak tertarik buat pacaran. Terus kenapa kamu mau tiba-tiba mau dijodohkan sama aku, sedangkan kamu fokus sama kerjaan kamu? Iya. Oh iya, aku tahu kan kakak kamu yang maksa. Enggak, dengerin dulu penjelasan aku. Awalnya sih aku nggak mau nerima perjodohan ini. Aku juga nggak suka dijodoh-jodohin. Tapi aku ngeliat kamu, kayaknya kamu beda dari yang lain loh. Kamu nggak kayak cowok-cowok yang aku kenal. Emang Kamu- kenapa? Kamu orangnya baik, kamu apa adanya, dan kamu juga nggak gengsi masalah pekerjaan. Ya, Jarang banget loh ada laki-laki kayak gitu. iya, kalau misalkan aku gengsi urusan kerjaan ya aku nggak makan tuh. Dan kayaknya kamu juga perhatian banget kalau sama pasangan. Kamu tahu dari mana tuh? Ya kalau ngeliat dari sikap kamu sih kayak gitu ya. Ya, aku nggak pernah pacaran gitu. Emang iya? Emang menurut kamu siapa yang mau sama supir miskin seperti aku? Aku? Berarti kamu serius mau dijodohkan sama aku? Iya kalau ini yang terbaik buat kita. Tapi aku nggak mau ya Put. Kamu mau dijodohkan sama aku cuman karena terpaksa atau nggak enak sama kakak kamu. Jadi aku mau ngebangun rumah tangga yang emang, ya meskipun aku cuma supir ya, tapi aku harus sampaikan di awal. Aku mau ngebangun rumah tangga yang emang didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang Put. Aku nggak pernah dipaksa sama siapapun, Bay. Aku Terus? juga nggak mau kok dijodohin karena paksaan. Alasan kamu kenapa Put mau dijodohkan sama aku? Ya aku tertarik aja sama kamu. Kita kan baru pertama ketemu. Ya emang nggak boleh ya tertarik sama orang pas baru ketemu. Terus terang ya Put, aku bohong kalau misalkan aku nggak punya mantan, meskipun aku cuma seorang supir. Tapi dari semua itu mungkin cuma kamu yang baru ngomong seperti itu sama aku, dan baru kali ini kayaknya aku emang benar-benar jatuh cinta sama kamu Put. Ya meskipun ini pertama kali ya, dan sebenarnya aku nggak pantas ngomong ini, tapi ya mau gimana lagi Put. Kamu jatuh cinta sama orang yang baru pertama kali kamu lihat. Aku nggak tahu ya, ini hanya sekedar kagum atau emang udah nusuk ke hati aku Put. Tapi sebelumnya aku belum pernah ngerasain hal seperti itu. Dari sikap kamu, dari pertama aku ngeliat kamu, ya aku ngerasa beda aja. Kayak deg-degan aja Put. Terus aku juga mau minta maaf masalah Windy yang tadi. Aku juga nggak tahu kalau bakal terjadi kayak gini. Udah, gak apa-apa Put. Tanpa kamu minta maaf, aku juga udah maafin kok. Wajar deh kalau misalkan seperti itu. Dan yang gak wajar ini kamu Put. Aku pikir kamu bakal lebih parah daripada Windy, karena kamu kan seorang CEO. Pasti punya banyak duit, punya banyak relasi, banyak pengusaha-pengusaha yang deketin kamu, orang-orang kaya yang deketin kamu. Tapi kamu malah jauh lebih baik dari bayangan aku. Dan ini adalah suatu kebanggaan banget kalau misalkan kamu emang benar-benar ada perasaan juga sama aku, meskipun ini kali pertama ketemu sama aku. Jadi kamu bakalan terima perjodohan ini kan? Iya. Menurut kamu? Ya asalkan kamu nggak ada rasa malu aja buat dijodohkan sama supir seperti aku. Malu? Aku nggak punya alasan buat malu ya, Bay. Justru aku bangga banget aku bisa bareng sama kamu. Ya udah, kalau kayak gitu. Terima kasih banyak ya, Put. Karena sekarang kamu udah mau dijodohkan sama aku harus jujur sesuatu sama kamu. Tapi sebelum itu, aku pengen ketemu dulu sama kakak kamu. Dan gimana kalau misalkan sekarang, meskipun cuman sebentar, tapi nggak perlu juga. Lagian kita kan mau langsung nikah, tunangan langsung nikah. Tapi per detik ini, aku
Aku mau semua kontak cowok yang nggak berkepentingan di HP kamu hapus sekarang juga. Dan aku nggak mau melihat kamu jalan sama cowok atau duduk berduaan sama cowok. Karena aku udah jadi calon suami kamu. Ya aku bakal ngelakuin hal itu sebagai pasangan kamu. Tapi kamu beneran kan? Udah bakalan deket-deket sama cowok lagi? Nggak bakal, asal kamu juga nggak kayak gitu. Udah. Yaudah. Sekarang kamu sama aku ke kakak kamu buat ngomongin masalah ini. Ini lama banget ya. Mana anak-anak udah pada gak sabar lagi. Fit, Jadi ya. Kenapa kamu cemberut, Win? Gak dikasih uang? enggak, bukan itu ternyata. Aku itu disuruh ke sini karena aku mau dijodohin. Bagus dong. Pasti orang kaya. Iya, awalnya sih bagus. Aku juga mikirnya kayak gitu, sama banget kita. Terus? Masalahnya pas datang ternyata udah anaknya supir, sekarang jadi supir kakakku lagi. Aduh, kayak gimana sih Mas Arif gak milih-milih buat jodoh adiknya? Win, mungkin kakak kamu itu mau ngerjain kamu karena kamu tuh bandel banget. Hah? Ini yang dijodohin bukan cuma aku, tapi aku tuh ya aku sama Putri juga, tapi aku awalnya mau banget. Ya, Nggak taunya supir, aku jadi kecewa banget, kesel juga. Iya, Mas Arif tuh gimana sih? lama nunggu di sini gak ada hasil. Malah kamu mau dijodohin sama supir lagi. Aku pikir kamu dikasih uang yang banyak sama kakak kamu buat foya-foya. Aku pikir juga iya. Kamu Ya. juga nyuruh aku positive thinking juga, aku mikirnya bakal ya baik-baik aja. Ternyata ini hari yang paling buruk di hidup aku, dijodohin sama supir, dan aku pasti malu banget. Awas ya kamu cerita sama teman-teman kalau aku dijodohin sama supir, abis kamu. Iya, ada syaratnya dong. Iya, tenang aja, aku bakal ngelakuin segalanya biar kamu tuh tutup mulut. Ya udah, kamu gak usah mikirin. Yang terpenting kamu udah nolak ya perjodohan ini, kelar masalah. Mendingan kita langsung. Ternyata kamu di sini, Win. Kamu masih berteman sama orang ini. Padahal Arif. Mas sudah peringatkan ya. Dia itu nggak baik, Win. Kamu masih ngapain deketin Terus dia? menurut Mas Arif ngejodohin aku sama supir itu baik? Win, Mas Arif tuh gak ngerti banget ya. Mas Arif tuh egois banget, tahu nggak dari dulu sama aku. kamu kok ngebetah, Kak? Hah? Iya mas, kasihan mas. Masa adik. Kamu diam ya? Kamu orang luar ikut campur deh. Ya, Jangan terus-terusan kamu deket dari saya. ya aku kasihan aja sama dia mas. Masa dijodohin sama supir? Gak jelas. Hah? Saya udah enak dari sama kamu. Udah berapa kali saya bilang jangan deketi adik saya. Mas udah, ini bukan salah dia. Aku kok yang deketin dia. Ini semua demi kebaikan kamu. Kebaikan aku. Aku yang paling tahu kebaikan aku, Mas, bukan Mas Arif. Iya Semua mas. ini bakal ngerubah hidup kamu, Win. Iya, berubah banget emang kalau misalnya aku nikah sama supir. Berubah 180 derajat. Padahal kamu tadi udah janjikan sama aku. Kamu nggak bakalan bikin malu. Kamu nggak bakalan mempermalukan Mas di depan orang. Tapi apa? Mana buktinya? Kamu ini bandel banget ya, nggak bisa Mas Arif diomongin. gitu Kalau sih? kamu terus-terusan kayak gini, kamu pergi aja dari rumah. Ya udah, iya aku pergi dari rumah, puas. Win. Jangan dong Win, jaga emosi. Udah berani kamu sama Bapak. Mas, tenang aja mas. Win dia gak bakal lari dari rumah. Udah, mas. kamu diem aja. Win, kita gak dapat uang loh. No. Kalau kamu keluar dari rumah, semua fasilitas yang kakak kasih sama kamu bakalan kakak jaga. Dan kamu bakalan jadi gelandangan di luar sana. Udah, kalau itu bikin Mas suka, aku bakal jadi gelandangan di luaran. Terus kamu berharap orang ini bakalan bantuin kamu. Dia itu hanya mau deket sama kamu karena ada butuhnya. Kamu nggak bisa. Udah deh, Mas Arif, percuma tahu nggak marah-marah sama aku. Aku juga kesel lah. David, mending kita pergi aja. Sekarang kakak kamu tahu kamu harus minta maaf sama. Gak mau. Win, Ini. Udah sama Putri aja nih. Rif, Ini Win, supirnya Iya, itu supirnya. Win. kamu sedih nggak sih? iya udah Rif, mending sekarang kamu jujur aja deh sama adik-adik kamu. Ya udah, kalau ini emang kemauan Pak Bayu. Pak Bayu. Gini Win, perusahaan semua yang dipimpin kakak itu, ya emang awalnya punya Pak Bayu. Hah? Terus kenapa kakak bilang supir? Ini Win, ini kita.
Rif, gimana Rif untuk urusan kita yang kemarin? Ya, adik saya kan ada 2. Itu cewek semua. Ya, menurut Pak Bay gimana? Jadi gini Rif, aku mau ketemu sama adik kamu itu hari ini juga. Jadi sebenarnya aku malas buat dijodoh-jodohkan seperti ini. Cuman karena ini memang udah wasiat dari orang tua aku. Karena kamu udah lama jadi orang kepercayaan orang tua aku. Dan kebetulan kamu punya adik cewek. Semalam orang tua aku ngomong kalau aku harus menikah dengan salah satu dari adik kamu. Dan ya terserah nanti mana yang berjodoh sama aku. Cuman gini ya Rif, sudah berapa perusahaan yang aku kasih sama kamu. Dan juga aku mau menggunakan cara yang lain. Saat bertemu dengan adik kamu, jadi aku mau ketemu sama adik kamu sebagai supir. Iya, sebagai supir kamu. Kamu kan pernah cerita sama aku kalau kamu, orang tua kamu pernah punya supir. Dan supirnya yang biasa nyupirin orang tua kamu itu kan sudah meninggal. Setelah dari orang tua kamu meninggal waktu itu. Dan dia punya anak cowok kan. Kamu pernah ngomong itu kan? Yang kamu bilang buat diminta bantu sama aku. Nah, bilang aja aku adalah anak dari supir dari orang tua kamu. Dan orang tua kamu menjodohkan dengan aku. Jadi aku bisa tahu Rif, mana adik kamu yang paling tulus sama aku. Kalau misalkan aku datang sebagai bos kamu, ya aku nggak bisa tahu dong. Ya mohon maaf, aku bukan mau menyalahkan adik kamu. Tapi kan ini untuk masa depan aku harus menggunakan cara yang nggak biasa. Aku nggak mau salah pilih istri. Tapi aku yakin adik kamu semuanya adalah wanita yang baik. Tapi aku harus mencari yang terbaik dari yang terbaik. Jadi itu ceritanya. Aku minta maaf ya, Bay. Udah Win, nggak apa-apa kok. Lagian emang kebanyakan perempuan kayak gitu Win. Nggak ada perempuan zaman sekarang yang mau sama supir miskin seperti aku. Kalau aku jujur dari awal ya aku nggak bakalan tahu kamu sebenarnya orang yang emang tulus terima seseorang atau kamu orang yang sama seperti kebanyakan perempuan. Aku berpikir awalnya nggak ada satu perempuan pun yang mau terima aku, Rif, kecuali adik kamu, Putri. Jadi Putri dia tuh terima aku, Rif, dan dia mau dijodohkan sama aku. Karena emang atas dasar dia memang ada ketertarikan sama aku, mulai dari sikap aku, mungkin dari ya cara aku ngomong sama dia, dan tentunya dia menghargai kamu sebagai kakak. Dia nggak sama sekali mencaci maki aku, Rif. Malahan dia baik, bahkan dia minta maaf atas perbuatan Windy terhadap aku, Rif. Ya, semoga dengan kejadian ini bisa Windy sadar dan dijadikan pelajaran dengan dia orang itu dari apa yang dia katakan. Dan harus beda-bedakan, bisa bedakan mana laki-laki yang baik dan mana laki-laki yang buruk. Dia itu udah bawa pengaruh buruk buat kamu. Dan aku juga minta maaf sama kamu, Put, karena aku udah nggak jujur dari awal. Karena memang ini rencana aku sama Arif. Kalau misalkan aku jujur dari awal, aku khawatir nanti malah kamu juga sama seperti Windy. Dan sekarang kamu udah tahu, Put. Sekarang kamu bisa memutuskan kamu mau melanjutkan pernikahan sama aku atau kamu mau menolakku. Aku tetap mau melanjutin pernikahan ini, Mas. Ya, semua orang yang mau jalani semua ini kamu. Jadi semoga bisa ngasih restu, semoga kedepannya beda dengan kamu lagi. Wih, gimana? Jadi praktik nggak nih? Nih teman-teman udah kumpul semua. Mas. Awas, sekali lagi kamu deketin dia. Aku kirim kamu ke alam lain. Hah? Masih mau di sini? Ngapain? Hah? Ya udah, Rif. Mending kamu nasihatin adik kamu. Aku mau ngobrol sama Putri. Kami pulang. Kamu udah pikirin matang-matang. Kamu mau nikah sama aku. Udah kok, tapi bukan karena kamu punya pasangan ya, karena aku emang suka aja sama kamu.
Ya aku tahu kok Put. Kalau misalkan cuma gara-gara harta dari awal kamu udah berperilaku kasar sama aku dan kamu bakalan nolak sama aku. Ya udah kalau kamu ngerti. Ya udah deh kalau kayak gitu Put. Sekarang kamu pengen aku ngajak kamu kemana Put? Kamu terserah, kamu pengen ke tempat mana aja yang kamu mau, aku bakalan nganterin kamu. Hitung-hitung ini hari pertama aku ketemu sama calon istri aku. Gimana kalau hari ini kita jalan-jalan ke pantai? Boleh juga, tapi kamu harus telepon ke kamu ya. Kamu harus izin dulu dan nanti sore kita pulang. Ya, ntar lagi aku langsung izin sama saya. Aku naik mobil aku. Aku kan nggak bawa kendaraan. Oh iya, aku lupa. Ya udah deh kalau kayak gitu. Tapi kamu nggak ada kerjaan kan di kantor kamu? Nggak ada kok, udah selesai semuanya. Ya udah deh, ayo